Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang. Ya saudara, debat Capres dan Cawapres pertama akan digelar pada 17 Januari 2019 mendatang dengan mengusung tema diskusi terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Lantas seperti apa bentuk pertanyaan debat nanti untuk bisa menggali visi dan misi masing-masing Capres dan juga Cawapres mencari solusi masalah hukum di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Profesor Syaiful Bahri. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, ini terkait tentunya dengan adanya acara debat pertama untuk Capres dan Cawapres. Tentu ini momen yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya Prof, tema hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Ini mana yang kira-kira akan paling prioritas diutamakan dari keempat tema tersebut? Kalau empat tema ini sejajar, artinya sangat penting, dan dari empat tema itulah melahirkan ketidakadilan. Karena isu terdepan di masyarakat dunia, termasuk Indonesia, yang memakai model negara hukum, maka isu keadilan menjadi yang utama. Kita tahu misalnya terorisme itu adalah gejala dunia, di mana ketidakseimbangan, ketidakadilan di dunia melahirkan gelombang baru yang disebut dengan terorisme. Dan itu sudah merabah di negara-negara manapun. Karena itulah presiden akan datang harus mempunyai perhatian dan fokus bagaimana solusi menyelesaikannya. Kemudian korupsi juga menjadi isu nasional, tetapi bukan menjadi isu internasional lagi, karena sudah mapan di dalam konferensi di PBB mengenai korupsi itu hanya tinggal suap menyuap. Yang lain-lainnya tidak mendapatkan perhatian lagi. Tapi di Indonesia korupsi sangat luas, tidak hanya soal suap menyuap, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain. Dan sekarang sedang marak. Tetapi apakah dengan kinerja yang sangat marak ini juga mengganggu proses di dalam berbangsa dan bernegara? Karena yang dilakukan penegakan hukum terhadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan semuanya, dan juga swasta. Dan kita mempertontonkan bahwa tindakan-tindakan korupsi itu memang merusak sistem ekonomi kita, tetapi juga di sisi lain perlawanan dari mereka atau siapapun yang menghadapi masalah itu selalu menghadapi perlawanan, sehingga KPK misalnya terus harus dikuatkan di dalam rangka itu. Dan presiden akan datang harus bisa memelihara, menguatkan, bukan melemahkan posisi penegakan hukum. HAM itu kan isu dunia yang juga menjadi isu sentral di dalam penegakan hukum. HAM itu meliputi juga kejahatan-kejahatan klasik, misalnya pembunuhan, bagaimana mengungkapkan pembunuhan itu atau penganiayaan yang tidak terungkap. Nah, ini pekerjaan dari sangat profesional dilakukan oleh penyidik. Penyidik itu kan bukan hanya utamanya adalah polisi, tetapi juga di dalam sistem peradilan pidana ada jaksa, ada hakim dan lain-lain, ada advokat, ada masyarakat yang ikut membantu. Jadi kewenangan dari presiden akan datang adalah juga mengkoordinasikan lembaga-lembaga ini. Walaupun lembaga itu sangat profesional, tetapi presiden sebagai kepala negara harus mempunyai sebuah motivasi yang kuat untuk mengkoordinasikan agar kejahatan itu terungkap. Yang berbahaya itu kalau kejahatan tidak terungkap. Untuk di Indonesia sekarang saat ini seperti apa kondisinya, Prof? Kalau banyak isu-isu yang berkembang, banyak kejahatan yang tidak terungkap. Nah, karena tidak terungkap itulah masalah keadilan. Faktornya apa sih, Tapi Prof? Kemudian ada yang terungkap dengan cepat, ini juga kan ada mendapatkan kepuasan. Faktornya banyak hal, misalnya KUHP kita ini atau KUHP kita ini kan masih kolonial. Jadi dengan demikian penyelenggaranya juga masih terbawa-bawa semangat kolonial. Karena itulah presiden dan parlemen harus segera mensahkan undang-undang KUHP dan KUHP sekaligus. Sehingga terjadi reformasi yang bagus di bidang ini. Untuk hukum sendiri bagaimana, Prof? Bagaimana kondisi atau penyelesaian kasus hukum terlebih di Indonesia untuk saat ini, bagaimana Prof Syamsul melihatnya? Kalau negara kita ini kan negara hukum, pasal 1 ayat 3 konstitusi menyatakan demikian. Itu maknanya setiap aktivitas kehidupan menyelesaikan sengketa atau apapun harus berdasarkan hukum, tidak boleh berdasarkan kekuasaan. Undang-undang tersedia, undang-undang administratif untuk menyelaksanakan. Persoalannya pada kita adalah
konsistensi dari penegak hukum. Apakah penegak hukum itu betul-betul profesional? Baik. Kalau dia profesional tentu tidak mendapatkan isu-isu di tengah masyarakat. Kalau masih ada isu-isu di tengah masyarakat, berarti soal profesional belum tuntas, belum selesai. Dan ini adalah tugas kepala negara ke depan. Kalau bangsa kita mau beradab, maka calon presiden kedua presidennya harus berkomitmen kuat menjanjikan agar keadilan bisa diakses oleh setiap orang. Iya. Prof, tentunya pelanggaran HAM ini banyak sekali terjadi akhir-akhir ini juga, Prof. Apa upaya yang harus dilakukan untuk calon presiden, calon wakil presiden kita ke depannya untuk bisa menyelesaikan gitu perkara-perkara yang memang banyak sekali terjadi seperti pelanggaran HAM yang banyak sekali muncul? Ya, pelanggaran HAM itu kan bisa dibagi dua, ada pelanggaran HAM berat, ada kejahatan-kejahatan itu juga adalah pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM berat saya kira sudah mulai berkurang karena keadaan politik kita juga sudah semakin kondusif, sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM berat pasca ini hampir sedikit. Tetapi kejahatan-kejahatan terus berkembang, kejahatan-kejahatan yang sifatnya klasik itu juga pelanggaran HAM. Nah, disinilah penegakan hukum khususnya kepolisian harus bergerak. Kalau pelanggaran HAM berat itu bukan hanya tugas polisi, tapi tugas TNI juga, tugas-tugas dari Kejaksaan Agung juga yang menentukan bagaimana cara atau model penyelesaian dan soal peradilan HAM. Sekarang peradilan HAM kan tidak berfungsi karena tidak ada lagi kejahatan-kejahatan luar biasa di bidang HAM itu. Justru di negara lain muncul. Di tempat Kenapa kita tidak berfungsinya, Prof? Dia kan ad hoc sifatnya. Kalau ada kejahatan HAM berat baru dia dibuka lagi peradilan HAM. Dan untuk pertama kalinya kan peristiwa Timor Leste waktu itu. Setelah itu tidak ada lagi. Berarti security nasional sudah bisa mengatasi itu. Nah, tetapi kejahatan-kejahatan yang berdampak pada pelanggaran HAM seperti kejahatan-kejahatan klasik individu maupun kelompok, nah ini persoalan yang tidak terpecahkan. Orang sering mengatakan terjadi diskriminasi, padahal diskriminasi itu atau kriminalisasi itu adalah masa-masa waktu kita dijajah oleh Belanda, di mana pejuang-pejuang kita itu dikriminalisasi. Asal usulnya adalah itu. Dan apakah sekarang seperti itu lagi? Ini persoalan yang belum bisa dipecahkan. Oke, baik Prof. Kalau kita berbicara ini kembali ke soal hukum begitu ya, Prof ya. Kalau melihat kondisi dari penyelesaian kasus hukum untuk di Indonesia saat ini, apakah sudah bisa dikatakan ini sudah profesional begitu? Kalau melihat lembaganya sudah profesional, sistem peradilan pidana itu kan menyangkut ada penegak hukum, ada penuntut umum, ada peradilan, ada advokat, ada lembaga pemasyarakatan. Mereka subsistem itu bekerja dengan bagus secara normatif undang-undang. Tetapi kerap kali juga kita bisa lihat penegak hukum itu individunya, pejabat-pejabatnya yang kemudian melakukan abuse of power. Misalnya di penjara-penjara terjadi juga masih sogok menyogok dan sebagainya. Yang salahnya bukan undang-undangnya, tapi sipir-sipirnya, kemudian penjaga-penjaga penjara yang memang terbuka kesempatan untuk mendapatkan transaksi-transaksi itu. Baik, itu salah satu kasus yang memang masih terjadi gitu di Indonesia. Tadi Prof juga menyampaikan, apa langkah yang harus dilakukan untuk calon-calon kita ke depan untuk bisa mensiasati tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi masalah seperti itu? Nah, inilah tanggung jawab dari presiden akan datang, yang kemudian kita ketahui bahwa penegakan hukum tuh mesti dari atas, nggak boleh dari bawah. Kalau dari bawah dia akan liar, susah untuk mendapatkan kesadaran. Tapi kalau dipotret dari atas, maka dia akan paling tidak bisa menyelesaikan, bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan itu. Baik, namun Prof, sebelumnya kita juga akan mendapatkan informasi lengkap dari Ayu Nitria terkait. Ini ada Ketua KPU menyatakan Ketua KPK tidak akan datang saat berlangsung debat Capres. Nah, kita akan selengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh Ayu Nitria. Silakan, Ayu. Ya, Rina dan juga Dina. Ketua KPU Arief Budiman ini memang memastikan Ketua KPK Agus Raharjo ini memang terpilih menjadi salah satu panelis total dari 6 orang. Namun di sini
yang akan Agus hanya sekedar menyusun materi debat capres dan juga cawapres di pemilu 2019, dan memang keikutsertaannya ini hanya sekedar pembahasan materi nanti di saat debat capres dan cawapres, dan tidak akan hadir pada saat acara debat berlangsung. Berikut kutipannya. Disepakati hanya ada 6 panelis dari rencana awal 8 panelis. Akhirnya kita memutuskan hanya ada 6 panelis ya. Setelah kita tadi malam bersepakat bersama-sama, membahas bersama-sama dengan ada Bawaslu, ada tim paslon 01 dan 02. Hari ini ada Pak Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, kemudian Margarito Kamis, kemudian Prof. Bagirmanan, kemudian Ibu Bivitri Susanti, kemudian Prof. Hikmahanto Juwana, dan Bapak Agus Raharjo, Ketua KPK. Sementara itu ditemui di lokasi yang sama, Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan bahwa dirinya tidak akan hadir saat acara debat nanti. Hal tersebut dilakukan agar menghindari kesan KPK berpolitik praktis. Agus juga mengatakan dalam debat itu posisi KPK hanya akan membantu KPU untuk menyusun materi pertanyaan. Soal yang kita buat itu menjadi soal terbuka. Setelah jadi diberikan kepada seluruh pasangan calon. Mereka mempelajari, kemudian nanti pelaksanaannya pada waktu debat itu akan diundi. Mereka jadi sudah tahu pertanyaannya, diundi oleh pembawa acaranya atau moderator. Ya, jadi itu. Kemudian setelah itu KPU meninggalkan kita berenam, ya. 4 dari pilihan KPU, 1 dari pilihan paslon 1, 1 dari pilihan paslon 2, kemudian membicarakan soalnya yang nanti akan jadi itu apa, ya. Jadi sama sekali belum jadi soalnya. Kami sudah mendiskusikan di KPK, ya. Kalau membuat soal, kita akan membantu, akan berkontribusi. Tapi tadi juga saya sampaikan kepada Ketua KPU, nanti pada waktu debat kami tidak datang, supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik, ya. Selain Ketua KPK Agus Raharjo, ada 5 panelis lain yang nantinya terlibat dalam debat. 5 panelis yang terpilih tersebut adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan terakhir ada nama pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Bivitri Susanti. Rahmat Wijaya, TVRI Jakarta dan Banten. Ya, terkait informasi tadi, ini hanya menegaskan posisi KPK ini hanya sebatas membantu KPU dalam menyusun pembahasan atau juga materi-materi terkait pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan kepada Capres dan Cawapres di pemilu 2019. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga netralitas KPK itu sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali lagi ke studio. Ya, terima kasih Ayu Nitria. Dan saudara, kita masih akan melanjutkan dialog di Indonesia Siang kali ini masih bersama Profesor Saiful Bahri. Prof, kalau kita meneliti kembali tadi informasi yang melihat juga ya disampaikan oleh Ayu Nitria bahwa ini Ketua KPK tidak akan datang ini pada saat berlangsung debat. Apakah ini menyalahi aturan atau seperti apa? Atau sebenarnya wajib atau tidak untuk tidak harus. Kepala lembaga negara itu tidak harus. Kalau memberikan kontribusi pertanyaan itu paling tidak dia bisa memberikan sebuah gambaran, ini loh problemnya dalam penyidikan KPK. Problem itu agar diurai dalam debat-debat itu yang sudah benar. Tetapi kalau ikut serta berarti tidak terjaga lagi independensinya. Maka ini menjadi suatu persoalan. Dan tadi ada beberapa mantan pejabat negara, negarawan, kemudian dari akademisi, itu yang paling tepat untuk menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau akademisi itu kan seorang guru, dia bisa menanyakan hal-hal yang sifatnya membangkitkan semangat dan memberikan pencerahan. Itu yang tepat. Oke, baik. Apa yang sudah dilakukan berarti sudah tepat. Oke, baik, kita kembali ke soal hukum ini. Ada beberapa masyarakat yang mempunyai opini begini, hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini menurut Profesor Saiful seperti apa?
Itu adalah isu dari masyarakat sejak dulu ya sampai sekarang dan memang dialami oleh masyarakat bahwa penegakan hukum di pengadilan itu terlalu mahal. Karena mahal itulah maka yang memenangkan tentu yang punya uang. Nah, kalau yang memenangkan punya uang maka yang punya uang itulah seolah-olah menjadi pemenang dalam setiap perkara-perkara di pengadilan. Ini semuanya adalah isu-isu yang terkadang benar, terkadang tidak benar. Perlu dilakukan penelitian terhadap itu. Tetapi faktanya juga mereka yang tidak mampu membayar proses-proses di peradilan itu maka akan terpinggirkan sehingga putusannya tidak berpihak. Nah itu kan banyak juga penelitian-penelitian terhadap itu. Sebetulnya tidak boleh terjadi seperti itu. Hukum itu untuk masyarakat, tujuannya adalah membawa ketertiban. Kalau masyarakat tertib maka masyarakat akan berbahagia. Jadi tujuan terjauh hukum adalah membawa kebahagiaan di dalam masyarakat. Membawa kebahagiaan tidak hanya masyarakat juga juga stakeholder yang terkait, pemerintah semuanya bisa bekerja sama dengan baik di debat Capres dan Cawapres 17 Januari 2019 nanti. Dan mudah-mudahan hukum di Indonesia akan merata begitu, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, semuanya tajam sesuai begitu dengan aturan yang berlaku ya. Baik, terima kasih Profesor Saiful Bahri kehadirannya di studio dan kami berharap informasi ini akan bermanfaat untuk seluruh pemirsa TVRI.